Halo semua, selamat datang. Di video kali ini Mimin mau kasih kalian cerita film animasi yang cukup seru nih. Ceritanya sendiri menceritakan seorang pemuda yang bernama Din. Dia mendapatkan sebuah teko ajaib yang berisikan jin naga yang bernama Longzhu. Longzhu sendiri dapat mengabulkan permintaan apa aja. Namun Longzhu hanya bisa memberikan 3 permintaan aja nih. Mau tahu apa aja yang diminta? Mimin lanjut ke animasinya ya. Selamat menonton. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang guru yang sedang mengajarkan murid-muridnya menulis aksara Cina. Namun, di antara semua murid, ada 2 anak yang bernama Din dan Lina. Bukannya menulis aksara Cina, mereka malah menggambar sebuah naga. Alhasil, mereka dihukum. Setelah itu, Din dan Lina pulang bareng nih. Dikarenakan orang tua mereka sangat sibuk dan tidak sempat menjemput mereka. Sejak saat itu, mereka jadi lebih dekat nih dan jadi sering menghabiskan waktu berdua. Mereka berdua senang banget. Bahkan, mereka sempat berucap janji untuk menjadi sahabat selamanya. Namun gak lama kemudian keluarga Nina memutuskan harus pindah rumah nih karena suatu alasan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Din sudah menjadi remaja dan kini dia menghabiskan waktu bekerja sampingan sebagai kurir di sebuah restoran. Di tengah perjalanan saat Din bekerja, dia bertemu teman sekelasnya. Dia pun meminta bantuan temannya untuk mengerjakan tugas karena dia sedang sibuk bekerja nih. Din langsung pergi mengantar pesanan ke sebuah rumah, tapi kali ini ada yang aneh karena dia mengantar pesanan ke sebuah perumahan yang sudah hancur. Di sana Din bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang bermain musik. Tapi anehnya kakek tersebut mengaku bahwa dia seorang dewa. Tetapi Din gak percaya gitu aja nih karena kakek ini gak terlihat seperti dewa, malah seperti kakek-kakek biasa aja. Namun pas Din mau pergi, kakek tersebut bukannya memberi uang, malah memberikan sebuah teko yang berwarna hijau. Setelah itu Din buru-buru pergi karena hari ini ia akan menghadiri pesta ulang tahun seseorang. Sesampainya di rumah, Din bertemu dengan temannya dan dia tidak sengaja bilang bahwa dia sering bolos sekolah. Ibu Din yang mendengar itu langsung marah besar. Walaupun Din sudah menjelaskan alasan dia bolos sekolah adalah dia bekerja sampingan, tapi ibunya masih marah terus. Dan pada malam hari ketika ibunya sudah tidur, Din diam-diam keluar rumah untuk berlatih mengucapkan selamat ulang tahun ke sahabat lamanya yaitu Lina. Di sini kita diberitahu bahwa Lina sudah sangat terkenal, bahkan fotonya dipajang di sebuah papan iklan yang besar. Namun ketika Din memandang foto Lina, tiba-tiba jas Din sobek. Sialnya celananya juga ikut sobek gara-gara masuk ke lubang AC. Dia pun jadi sedih nih, dia curhat kalau hidupnya kini terasa sangat susah dan dia berharap bisa menepati janjinya sebagai sahabat sejati Lina. Namun ketika Din galau, tiba-tiba teh pemberian sang kakek bergetar dan mengeluarkan seekor naga pengabul permintaan yang bernama Longzhu. Long akan mengabulkan 3 permintaan Din yang kini sudah menjadi majikannya nih. It shall be so. It shall be so. It's yours. Wings of a hawk. Long berkata bahwa Din adalah majikannya yang ke-10 dan di sisi lain ada 3 pria pemburu teko teh datang untuk merebut teko teh tersebut. Namun tiba-tiba Din mampu mengalahkannya. Keesokan harinya di pagi hari Din bangun nih dan melihat ibunya berpamitan untuk bekerja. Setelah ibunya pergi, Din kembali memanggil Laju untuk keluar dari teko. Di saat Long jalan-jalan bersama Din, Long norak nih karena belum pernah melihat barang-barang modern sebelumnya. Magnificent. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat, tetapi di tengah perjalanan mereka terjebak macet sampai berjam-jam. Setelah berjam-jam, Din membujuk Long agar mengajaknya terbang saja. Disampainya di rumah mewah yang ternyata rumah tinggal sahabatnya Lina, di sana ia meminta permintaan pertamanya kepada Long bahwa ia ingin sekali menghadiri pesta ulang tahun Lina dan meminta Long mengubah penampilannya. Tetapi Long malah memberi Din penampilan adat Cina. Setelah dijelaskan, akhirnya Long mengerti dan segera menyulap Din menjadi pria kaya yang punya mobil mewah dan supirnya. Saat di dalam rumah Lina, Din mencoba menyapa Lina, namun sayangnya sahabat lamanya itu tidak mengenali Din sama sekali. Dan saat di akhir acara, ayah Lina tidak kunjung datang, membuat Lina sangat sedih.
Di sini Din mencoba menghibur Lina dengan bakat kungfunya. Setelah Din menunjukkan bakat kungfunya, Din mencari Lina. Setelah lama mencari, akhirnya Din menemukan Lina di bawah meja dan dia sedang bersedih. Di sini Din mencoba kembali menghibur Lina. Gak lama setelah itu, ayah Lina menelepon untuk memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan hadiah yang dititipkan ke asistennya. Di sini Din tiba-tiba memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Dan. Di sini kita tidak tahu kenapa Din berbohong. Dikarenakan Din terlihat mapan, ayah Lina mengajak Din untuk makan siang bersama. Dan saat perjalanan pulang, Din menceritakan semuanya kepada Long. Long yang tahu Din berbohong tentang jati dirinya langsung memarahinya. Karena jika Lina tahu, dia bakal sangat kecewa bahwa Din sudah berbohong kepadanya. Maka dari itu, Long meminta Din agar permintaan terakhirnya jadi orang kaya saja. Tetapi di sini Din menolak untuk dijadikan orang kaya. Di sisi lain, ayah Lina mendapat telepon dari perusahaan penagih hutang. Mereka mengancam akan menyita jika tidak dilunasi. Di sini kita diberitahu bahwa 3 pria yang mengejar Din adalah anak buah ayahnya Lina. Singkat cerita, di keesokan harinya Din menghadiri acara makan siang bersama Lina. Tapi pas mau makan, tiba-tiba anak buah ayahnya Lina ada di sana dan melihat Din. Din langsung bergegas mengajak Lina untuk kabur. Di tengah pelarian, Din melihat boneka naga dan mengajak Lina untuk menyamar jadi boneka naga. Tapi tidak diduga, 3 pria itu juga menyamar jadi boneka naga dan mereka berkelahi layaknya pertunjukan barongsai. Dengan bantuan Long, mereka berhasil melarikan diri dan terbang dan mendarat di dekat rumah Din. Karena waktu Din sudah habis, Din kembali menjadi Din yang sebenarnya. Di sini Din menjelaskan kepada Lina tentang apa yang terjadi dan kenapa dia berbohong tentang jati dirinya. Untung saja saat itu Lina tidak marah, bahkan Lina sangat senang bisa bertemu sahabat lamanya dan dia bisa bernostalgia bersama teman lamanya. Setelah itu, Lina mengunjungi rumah Din dan bertemu dengan ibu Din. Lina disambut di sana nih, bahkan oleh tetangga lamanya yang mengingatkan Lina dengan kenangan lamanya. Di sana ia menghabiskan waktu bersama mereka dari mulai memasak, menonton TV. Setelah itu, Din diam-diam mengajak Lina pergi ke rooftop dan dia mencoba mengingatkan Lina tentang janji mereka yang dulu diucapkan. Tapi setelah itu sayangnya Lina harus pergi dikarenakan dia mempunyai jadwal pemotretan untuk sebuah iklan. Sebelum pergi, Lina berkata dan memberitahu Din bahwa dia gak mau berhubungan lebih dari sekedar teman dengan Din dikarenakan Din kurang realistis orangnya. Din yang mendengar itu sangat kesal dan meminta Long mengabulkan permintaan terakhirnya untuk menjadi orang kaya saja agar bisa menjadi lebih dari sekedar teman bersama Lina. Sementara itu, kantor ayahnya Lina sudah disita karena ayahnya Lina tidak bisa melunasi hutangnya. Di sini Lina datang dan menceritakan bahwa dia bertemu dengan teman lamanya Din dan mengajaknya pergi ke rumah lamanya. Tapi di sini ayahnya Lina buru-buru setelah tahu bahwa Din adalah pemilik teko teh yang selama ini dia cari. Di sisi lain, setelah Din menyebutkan permintaan terakhirnya, Long membawa Din ke sebuah tempat untuk menceritakan kehidupan lama Long saat Long masih menjadi manusia yang dulu sangat kaya raya. Di sini Long menjelaskan kepada Din, percuma saja jadi orang kaya kalau tidak ada satupun teman dan keluarga yang menemaninya, apalagi di saat-saat terakhir hidupnya. Bahkan di saat dia sudah meninggal, bukannya disambut oleh dewa di akhirat, Long malah dirubah menjadi naga seperti saat ini. Dan dari cerita Long, Din belajar bahwa kekayaan tidak bisa menggantikan teman dan keluarga nih. Saat Din dan Long kembali, ayah Lina dan 3 anak buahnya tiba-tiba datang dan meminta Din untuk menyerahkan teko teh tersebut kepadanya. Namun saat ayah Lina berhasil merebut teko teh milik Din, salah satu anak buahnya berkhianat lalu mengambil teko teh tersebut dari ayah Lina hingga ayah Lina terjatuh. Dan kini Long sudah mempunyai majikan baru. Di saat itu Lina datang dan melihat ayahnya sudah terbayang lemas akibat terjatuh di ketinggian. Ia panik melihat ayahnya jatuh di atas bangunan. Sementara itu Din mencoba mengambil kembali teko teh miliknya. Di saat Din akan mendapat sebuah pukulan, Long langsung berusaha melindungi Din dan akhirnya Long yang berubah menjadi emas dan mereka pun jatuh dari atas langit. Dan di sini Long yang sudah berubah jadi emas tenggelam di sungai terdalam bersama tekonya. Ternyata nih Long kembali ke akhirat dan bertemu dengan dewa yang merubahnya menjadi seekor naga pengabul. Dewa tersebut berkata pada Long, karena Long sudah berhasil memahami makna dari arti kehidupan yang sebenarnya, maka kutukan Long sudah terlepas. Tapi anehnya di sini Long meminta dewa agar mengembalikan dia ke dunia, dikarenakan dia belum memberikan permintaan terakhir dari Din. Dan Long pun diizinkan kembali, namun dengan satu syarat. Setelah itu, Long kembali ke dunia dan kembali ke Din, dan dia pun mengabulkan permintaan Din, yaitu menghidupkan kembali ayah Lina. Di keesokan harinya,
Ayah Lina dan Lina menemui Din nih di rumahnya. Mereka meminta maaf dan berterima kasih karena telah menolong di kemarin malam. Dan akhirnya Lina dan Din menjadi dekat kembali. Lalu mereka makan malam bersama nih. Di akhir film, Ibu Din mempunyai restoran sendiri. Dan di saat Din ingin mengambil cangkir teh, ia melihat teko teh milik kepunyaan Long. Di saat itu Din langsung memanggil Long dan bertanya, "Bukankah Long sudah kembali ke akhirat?" Ternyata di sini kita diberitahu nih bahwa syarat Long untuk kembali ke dunia untuk mengabulkan permintaan terakhir Din, dia harus melayani 10 majikan lagi. Kerennya, di sini Long melakukan itu semua hanya demi Din. Thank you, Long. Thank you. Setelah itu, Din membuang teko teh tersebut ke orang yang lewat. Halo semua, gimana film animasi kali ini? Cukup keren kan? Yang lebih keren, di sini kita mendapatkan sebuah pesan moral. Pesan moralnya adalah, sebanyak apapun harta yang akan kalian dapatkan, tidak akan bisa dibandingkan dengan teman dan keluarga. Musik, harta yang paling berharga adalah... udah.